Dari Jalan M Sangkaji nomor 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Halo Star Lovers ya, selamat siang. Setelah Widya Pradipta ada Ardi di sini yang menyapa Anda di sore menuju siang, siang menuju sore. Di 22 Mei 2023 Star Lovers ya, 8 menit lebih dari pukul 2. Ardi tidak sendiri ya, karena kita ada live talk show bersama dengan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kali ini hadir Ibu Endang Patmin Tarsih yang minggu lalu ya Bu ya. Kita sudah saling menyapa ya di sini ya. Iya betul. Kita ketemu lagi di Bu Endang, Kepala Dinas Sosial DIY. Dan juga di siang hari ya, Ardi juga sudah kehadiran Bapak Bambang Wisnu selaku budayawan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehat Pak Bambang? Sehat, alhamdulillah. Wah, ini walaupun generasinya lumayan beda ya, tapi di sini tidak akan menjadi sebuah obstacle ya. Kita akan ngobrol di sini. Karena kenapa? Karena topik kita akan seru banget di Star Lovers ya, ngomongin tentang restorasi sosial berbasis budaya. Kita tahu sendiri bahwa Yogyakarta ini menjadi provinsi yang spesial bagi Indonesia karena banyak sekali nilai sejarah dan juga nilai-nilai budaya yang dipusatkan dari Yogyakarta. Nah, bagaimana dengan kondisi restorasi sosial berbasis budaya yang menjadi program dari pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Star Lovers? Anda bisa bergabung di WhatsApp ya, 0818621013. Jangan lihat dari judulnya. Kalau tadi Ardi mention ke Bu Endang, Bu ini berat nggak ya nanti? Enggak, santai aja. Terminologi bukan berarti dalamnya akan berat ya, Star Lovers. Yang berat badan aja ya. Baiklah, langsung saja kita akan berbicara tentang restorasi sosial berbasis budaya di DIY. Ini kita akan bicara dulu tentang restorasi. Kalau kita di komputer, di handphone itu kan ada restore, mengembalikan. Betul. Nah, ini sebenarnya restorasi sosial ini secara definisi, secara makna seperti apa nih, Bu Endang atau Pak Bambang? Silakan. Jadi begini, Mas Ardi dan pemirsa sekalian, restorasi sosial ini kalau kita berbicara dari bahasa ya, restorasi mengembalikan. Jadi mengembalikan hal-hal yang seharusnya yang sudah ada, bukan hal yang baru, tapi sudah mengalami pergeseran gitu ya. Kita dan sosialnya itu tentunya kan masyarakat. Maka bagaimana mengembalikan hal-hal yang ada di masyarakat yang mempunyai nilai-nilai budaya itu sekarang ini sudah semakin memudar gitu ya. Belum hilang, tapi sudah mulai memudar. Jadi ada pergeseran dengan perkembangan zaman gitu. Maka ini yang harus kita lakukan bersama dengan gerakan restorasi sosial. Bagaimana mengembalikan kembali nilai-nilai budaya kita, Daerah Istimewa Yogyakarta yang istimewa ini untuk dalam pelayanan dan di masyarakat maupun di birokrasi tentunya. Semuanya itu harus dilakukan gitu. Oke. Kalau kita berbicara tentang ini kan mengembalikan ya, berarti ini perkembangan zaman mulai dari kemarin 4.0, kita sekarang transisi ke 5.0, tandanya kayak gitu ya, dan sangat lekat dengan Internet of Things dan sebagainya. Nah, ini kaitannya dengan restorasi sosial ini seperti apa Bu? Ini urgensinya, harus di restore. Jadi begini, kita sadarin bersama atau kita akui sekarang ini yang namanya dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan digital, perilaku masyarakat kita, apalagi anak-anak milenial, ini kan sudah banyak perubahan gitu ya. Kita berbicara dengan nilai-nilai budaya kita Jogja gitu ya, budaya Jawa yang tentang etika, unggah-ungguh. Ini kan sudah mulai memudar. Sekarang kenyataan yang sekarang aja fenomenanya, ketika kita melihat kepengasuhan untuk anak-anak gitu. Kalau nangis dikasih apa sekarang? Dikasih HP, iya kan? Diam dia. Nah, tidak memikirkan bagaimana anak ini ke depannya begitu. Dengan ketika hanya diberi HP lalu diam gitu. Tapi bagaimana pola pengasuhan yang sebenarnya
kita punya nilai budaya kepengasuhan yang bagus sekali loh, dengan pola asi asuh asah itu kan. Nah ini kan yang sekarang itu ada nggak sekarang kita lihat ketika punya anak nangis terus kita tembangin atau kita gendong atau kita apa ya, kalau zaman kecil saya dulu kan pasti di apa ya, di anu orang tua, dilelo orang tua. Oh, dililing. Apa sih? Ya dikudang gitu ya. Dikudang itu apa ya? Dikudang itu bisa doa, iya kan? Bisa doa, bisa bagaimana untuk hubungan antara orang tua si ibu dengan si anak gitu, lebih dekat karena ada dekapan, ada pelukan. Kalau sekarang kan sudah banyak pergeseran itu, betul, ya, betul. Karena zaman, karena teknologi gitu. Nah ini yang harus kita kembalikan. Jadi kita tetap mengikuti perkembangan zaman, tapi ada hal-hal nilai-nilai budaya yang harus kita pertahankan gitu. Nah, kayak kami di Dinas Sosial misalkan dalam pelayanan masalah kesejahteraan sosial. Sekarang kita melayani lanjut usia misalkan. Kita punya balai ya yang lanjut usia. Kita punya balai anak terlantar gitu kan. Nah, bagaimana memposisikan orang-orang tua ini sebagai orang tua kita gitu. Nah, kita punya filosofi mikul dur mendem jero. Kemudian bagaimana kita posisikan bahwa itu orang tua kita loh, bukan orang lain begitu. Jadi kemudian si simbah-simbah ini juga yang tidak beruntung merasa punya keluarga, punya pengganti. Nah, nilai-nilai ini kan yang harus kita tumbuhkan. Kemudian bagaimana juga dengan sekarang ini perilaku di ruang publik. Sekarang kalau kita ngantri misalkan, ngantri tiket, posisi tempat duduk penuh mungkin ya, ada orang sepuh gitu. Terus kita anak-anak milenial kita langsung ada greget gitu, langsung mempersilahkan dia yang berdiri. Kayaknya sudah di lingkungan kita ini sudah mulai hilang yang seperti itu. Jadi hal yang kecil tapi itu bermakna begitu. Untuk bagaimana perkembangan mereka nanti kelanjutannya gitu. Jadi restorasi sosial ini diharapkan bagaimana mengembalikan budaya kita, budaya luhur kita yang baik sekali, yang bagus ini dipertahankan, ditumbuhkan kembali, bukan hal yang baru. Sekarang kalau misalkan sekarang itu anak muda tengah malam pulang gitu lewat gang, kalau zaman dulu kan pasti dituntun kan. Sekarang tambah digeber-geber gitu kan. Tambah dikebutin. Nah, tambah dikebutin gitu. Biar dinotis, Pak. Oh iya, biar orang lihat, oh ya. Iya, jadi ini etika lagi gitu kan. Ini etika lagi. Knalpotnya juga baru tuh. Knalpotnya baru, mungkin ditambah juga tuh biar lebih kenceng gitu kan. Itu berkampanye. Ceritanya mungkin mau biar yang digebet itu notice itu apa ya? Ngerasa oh iya ada dia gitu. Tapi yang keganggu orang tuh. Bukan cuma orang tua, ya. masyarakat sekelilingnya. Betul. Nah, kalau kita berbicara tentang ini, Bu, memang Ardi juga setuju sekali dengan kata-kata mikul dul mendem jero ya. Kalau bahasa globalnya adalah think global, act lokal. Jangan lupa, mau setinggi apapun jangan lupa identitasmu dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa millennials nih, Bu, dan juga Bapak nih, nuwun sewu. Kalau biasanya kadang bicara, aduh discuss sama sepuh. Orang sepuh tuh kadang belum memang diikuti gitu, misalnya maunya cuma mau didengarkan misalnya kayak gitu. Nah, ini pendapat Bapak dan Ibu nih, bagaimana sih sebenarnya kita sebagai anak millennials merestore, jadi memfilter hal-hal yang memang baik, tetapi kita tetap mengikuti perkembangan zaman. Dalam arti kita ngajak diskusi orang tua bahwa Bu, Pak, sekarang kondisinya kayak gini. Apalagi sekarang Bapak Ibu juga sangat paham ya, sekarang kita lagi hidup di sandwich generation. Ini lapisannya kayak benar-benar sandwich tuh ya Pak, rasanya kalau betul. Kita ngobrol sama cucu kita kalau saya tua banget ya, malah ponakan. Terus kemudian ini kita ngobrol switch ke orang tua atau bahkan ke nenek yang kadang memang bagus sekali nilai-nilai budaya yang kita miliki, terutama di Jawa dan juga Yogyakarta. Ada beberapa statement yang bagaimana sih cara bisa menjembatani, menjadi PR
di antara berbagai macam generasi ini agar si restorasi ini bisa tercapai semua. Dalam arti si orang tua juga memahami pengembangan, tapi si anak juga tidak lupa dengan identitasnya. Dia sebagai orang Jawa gitu. Gimana nih Bu? Ya, jadi kami pun juga melaksanakan sosialisasi begitu kan. Menyampaikan ke tentunya di tokoh-tokoh masyarakat, misalkan di desa-desa, di kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama yang kita harus sampaikan. Lalu ini yang sudah kita lakukan untuk menyampaikan informasi ini. Jadi memang posisi sekarang orang tua sekarang dengan yang dulu kan berbeda ya, cara pandangnya gitu ya. Kalau dulu kan saklek gitu ya, harus nurut kan gitu. Kalau anak sekarang disuruh harus nurut, pergi lari kan begitu. Nah, bagaimana supaya tadi yang Mas Ardi sampaikan, komunikasi ini sampai gitu. Jadi keinginan orang tua juga terpenuhi, keinginan anak juga terpenuhi oleh orang tua. Maka ini yang memang harus juga orang tua harus belajar gitu loh. Dia juga harus mengikuti perkembangan zaman. Sekarang ini kan semua informasi, semua hal-hal yang kita cari kan bisa lewat HP. Betul. Anak-anak kan lebih cepat banget tuh. Kalau harus tahu apa, saya saja kadang coba dong cariin gitu kan. Cepat sekali nyarinya, dapat gitu kan. Nah, artinya kita butuh gitu kan. Tapi bagaimana juga kita menyampaikan ke anak hal-hal yang tentunya yang harus mereka juga mengerti, ini tidak boleh. Ini saya harus lakukan ini, tapi harus ada filternya begitu. Nah, tentunya juga kehidupan keluarga kan, di dalam keluarga yang harus edukasi itu terus menerus begitu. Karena semuanya anak-anak itu kan juga dia berekspresi di luar, tentunya kan dari dalam keluarganya. Kalau dia ke arah yang baik atau ke yang jelek, tentunya peran keluarga ini yang sangat penting begitu. Maka edukasi ke keluarga. Kita kan juga punya rumah perlindungan sosial. Kita punya juga untuk sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat. Bagaimana sih peran keluarga? Kami juga di Dinas Sosial itu dalam pelayanan rehabilitasi sosial ketika anak bermasalah misalnya ya. Seperti sekarang yang marak deh. Keliti. Kita nggak boleh nyebut itu ya. Kejahatan anak di jalan. Kejahatan anak di jalan. Kriminal jalanan. Kejahatan anak di jalan itu kan ketika proses dari dia proses penyidikan sampai ke pengadilan kan dititipkan ke Dinas Sosial. Nah, maka Dinas Sosial ini merehabilitasi pendampingan. Nah, ketika dia nantinya keputusannya adalah rehabilitasi, maka ke Dinas Sosial. Tapi kalau dia putusannya harus pidana, berarti di lapas kan begitu. Nah, ketika dia rehabilitasi begitu, kita rehabilitasi, ini kita ketika mau mengembalikan ke keluarga, kita nggak bisa langsung kembalikan ke keluarga. Keluarga kita edukasi dulu. Disiapin dulu. Nah, kemudian ini loh putranya yang tadinya begini sudah jadi begini karena kita sudah rehabilitasi, kita ada bimbingan pendampingan sosial, kita ada pendampingan spiritual, kemudian ada juga kita menggali keterampilan dia. Namanya anak itu kan dia sangat senang ketika dia diakui bahwa dia bisa loh. Tapi kalau cuma disalah-salahkan kan dia merasa malah dia kan berontak gitu. Kelar ya Bu ya. Iya. Nah, ini ada edukasi kita. Kalau di kami itu programnya namanya Rumah Antara. Jadi antara orang tua kita suruh nginep di balai kami untuk mengetahui kehidupan anaknya dari bangun tidur sampai mau tidur lagi gitu. Dan ikut mendampingi dalam arti. Dan ikut mendampingi. Saya Ardi pikir tadi observe dulu, kemudian setelah langsung mendampingi. Langsung. Jadi tahu, anak saya sekarang sudah begini. Tadinya nggak sholat, kalau dia Islam dia udah sholat, dia tahu sendiri, dia tanggung jawab sendiri gitu. Oh, dia ternyata bisa berekspresi, dia punya ini, punya kelebihan ini gitu. Akhirnya malah jadi tergali ya Bu di sini. Ya, orang tua harus tahu itu. Maka nanti ketika kembali ke keluarga, si orang tua ini ngerti pola pengasuhan yang harus dirubah juga kepada anak.
gitu loh. Betul, karena memang yang namanya parenting itu seni ya Bu ya. Seni. Ini walaupun yang siaran Iya. juga belum parenting ya. tapi yang dibaca Harus belajar. Katanya sih seni ya Bu ya. Seni. Anaknya 4 gak bisa diperlakukan Beda-beda. sama. Iya, beda-beda. Terlepas dari panjenengan semuanya di kantor sudah drama ya, tapi sampai rumah ya tetap harus parenting Iya. juga. Lovers, seru banget nih, terima kasih Bu Tin Ya. Partini yang sudah menyapa Ardi ini. Nah, nih Bapak bicara mengenai tentang ini kan bagian dari degradasi Iya, sosial, betul, Nggih. betul. Nah, Bapak kan budayawan juga. Wah, nih. Nah, ya, alhamdulillah ya. anak zaman milenial sekarang, apalagi sekarang Gen Z nih Pak. Nih Iya. apa namanya? Ardi melihat luar biasa memang. Anak milenial sama Gen Z itu udah beda juga. Iya. Nah, apa sih sebenarnya yang bikin sumber daya ini sekarang apa? Degradasi gitu ya, sebutannya degradasi sosial. Kadang kita heran jadi Pergeseran. ngapain sih gitu. Kadang kita Ya. kenapa tuh Pak dari sisi budaya menurut Bapak? Mungkin agak berbeda sedikit ya. Saya sampaikan kenapa agak berbeda. Jadi persoalan kalau dibilang degradasi, penurunan sosial apa, itu tidak bisa kita bicara benar salah atau tidak bisa bicara sesuatu yang menjadi penyebab. Yang harus diingat adalah kesenjangan budaya atau culture selek itu selalu terjadi di sepanjang abad, pasti terjadi itu. Persoalannya adalah yang harus kemudian kita waspadai itu yang bagaimana? Karena apa? Generasi muda sama generasi tua itu terjadi perbedaan pasti terus. Yang tidak pernah kita bicarakan adalah kesalahan menjembatani persoalan culture itu yang di mana tuh? Itu yang tidak pernah. Kita bisa saja menyalahkan anak muda tentang sekarang tidak ada sopan santunnya. Tapi saya selalu bertanya, itu kesalahan siapa? Ya mesti kesalahan yang tua, wong dia tidak pernah memberitahu budaya Jawa itu kayak apa, budaya Jogja itu kayak apa. Di pendidikan juga, di keluarga aja diskusi atau ngobrol-ngobrol sudah tidak seperti zaman dulu misalnya. Orang tua sekarang kira-kira bermasalah enggak dengan nenek moyangnya dulu, dengan mbahnya? Sama. Mbahnya yang dulu pun mengatakan anaknya sekarang ini sudah lebih tidak tahu sopan santun lagi. Sehingga ketika orang tua sekarang bicara anaknya seperti itu ya wajar saja. Karena apa? Tuntutan zaman itu semakin berbeda. Budaya itu semakin berkembang selaras dengan ya sekarang ada teknologi dan sebagainya. Jadi bukan benar salah Mas, bukan benar salah. Tapi pensikapan terhadap kebijakan yang seperti ini, kalau saya harus bertanya ya, misalnya ada restorasi sosial. Pertanyaan dasarnya tentu apa sih yang harus direstorasi? Apa yang harus direstorasi? Tentang pola perilaku kehidupan sosial yang berbasis budaya yang kayak apa, yang mestinya mendapat itu. Sekarang rapat RT lebih suka pakai WA kan? Undangannya itu, undangannya iya, ya. Betul. Padahal yang hilang dari satu peristiwa itu adalah ketika pengantar undangan dari RT itu mengkomunikasikan ketemu dengan orangnya, besok bisa hadir tidak dan sebagainya. Saya pikir kalau undangannya pakai bambu, sudahlah sekarang rapat RT-nya pakai Zoom aja di lingkungan RT, selesai sudah. Tidak usah saling berkunjung. Nah, seperti ini apa yang dikehendaki? Ada nggak yang hilang seperti itu? Ini yang menarik. Betul. Jadi kita tidak bisa hanya mengklaim sesuatu terhadap peristiwa itu sesaat dan itu menjadi sebab akibat. Tidak, sama sekali tidak. Semua berjalan itu seirama dan beriringan. Pilihan kita, pilihannya Bu Endang, pilihannya pemerintah daerah, mau seperti apa? Contoh, ketika pilihannya untuk mengembalikan pakaian saja, busono ya, tiap Kemis Pahing diwajibkan menggunakan baju Jawa, Jogja, ya. Kira-kira yang terjadi di lingkungan Pemda seperti apa? Apakah tidak ada orang yang pakai celana panjang Yerwaton pakai surjan? Apakah itu saja sulit sekali. Bukan masyarakat loh ya, tapi ini lingkungan pegawai loh ya, yang sudah ada SK gubernurnya itu. Nah artinya ternyata pilihan terhadap sesuatu itu memang berbeda, ya kan? Betul. Ya kalau kita mau lebih fokus lagi ya, pilihan-pilihan yang disampaikan Bu Endang itu ayo menjadi gerakan yang benar.
oh masyarakat Jogja itu memang, tapi sekali lagi kesenjangan dan pertikaian antar generasi itu mesti terjadi. Tinggal pilihan terhadap apa dan bagaimana. Ini yang harus berupa kebijakan. Karena pengendalinya tetap harus itu. Contoh, diwajibkan tiap rapat hari Jumat pakai bahasa Jawa. Jogja itu ya. Dulu ada SKGUP seperti itu kan. Tapi dinas-dinas itu lebih suka menghindari hari Jumat untuk rapat. Oh gitu. Supaya tidak bahasa Jawa. Oh, sebenarnya nggak harus yang bahasa Jawa yang seperti apa kan? Iya. Apapun iya, itu ya, kan? betul. Nah, ini kembali kepada pola asuh tadi. Nah, saya sedikit mengingatkan kepada Mas Ardia bahwa antara kudang tadi itu ada urutannya kalau di Jawa itu. Yang pertama itu harus bisa ngidung. Hitung dulu ya. Ngidung itu adalah memberikan doa kepada anaknya lewat lagu-lagu tertentu. Misalnya ono kidung rumaksa ing wengi. Itu sambil itu lagu siapa tuh, Pak? Oh, itu nenek moyang, itu tapi lagu-lagu isinya tuh doa banget ya. doa. Kalau nggak oke. bisa bahasa Jawa boleh kok pakai salawatan. Ya. Tapi yang penting adalah Ada intinya unsur itu. ya, Oh, unsur. baik. Itu ngidung. Hitung. Oke. Baru yang nomor 2 ngudang. Ngudang. Ngudang itu dari orangnya. Ngudang. Jadi bukan vertikal gitu ya. Ngudang itu adalah harapan orang tua kepada yang anaknya. ditanamkan ke anaknya di gudang. Contoh nih. Contohnya Bambang Ucuk gede dadi pinter. Oh iya, Ardi inget juga. Ya kan tadi. Oh iya benar. Dulu kan sambil Iya, dipangku ibu iya, itu. Iya. Anak lanang Itu besok kan gede doa dadi itu. wah. Iya, Itu kan doa. Besok Ya. gede dadi penyiar misalnya gitu kan. Jadi perawat, Pak. Iya, betul. Ya. Ya, seru. Itu yang namanya ngudang. Iya. Jadi setelah ngidung, Ngudang. kemudian ngudang. Jadi ngudang, baru yang terakhir gadang. Apa? Gadang. Gadang. Gadang itu Gadang. mengharapkan lewat sesuatu yang Harapan ya. Oke. Tapi diaktualisasikan kepada anaknya misalnya. Misal, karena orang tuanya menggadang jadi dokter, ya dikuliahkan di kedokteran. Oh, implementasi. Ya, diimplementasikan gadang cari itu. beasiswa lah apa Wah, gitu. bagaimana orang tua oke. juga. Nah, sekarang coba Mas Ardi, berapa sih orang tua yang masih mendampingi anaknya belajar? Betul. Dari SD, SMP tidak. Konsepnya gini, kok kamu nggak belajar gitu aja ya? Iya. Itu yang saya bilang. Iya. Budaya itu dimulai dari situ untuk menjadi kesenjangannya itu. Belajar loh. Kamu itu nggak pernah mendoakan aku. Anaknya tuh berani itu. Iya. Jadi kalau ngundang bapaknya sudah tidak Pak, Bro. Iya bro. Mungkin maksudnya biar gini Akrab, tapi biar akrab. jadi gimana gitu ya Iya. Pak ya. Oh, baik. Itu yang disikapi sebagai sesuatu yang harus direstorasi dalam konteks ini. Jangan hanya menyalahkan, tapi coba pelajari apa yang telah saya lakukan dengan anak saya. Iya, refleksi Ya. ya. Bareng-bareng Jadi, duduk bareng. ini yang saya dengan Bu Endang sangat setuju ketika kita berkeliling itu dalam konteks gerakan-gerakan semacam itu. Ya. Alangkah damainya waktu itu. Kita tidak punya mbayung, tetangganya nanam Ngasih, bayung, minta. Oke. kemudian dimasak, kasih yang sudah mateng. Betul. Akrab sekali. Begitu seterusnya ya. Begitu Muter seterusnya. Iya. Kalau sekarang tuh yang tren gibahnya Pak itu ya. Kalau ngumpul bergibah ya. Kalau yang tren itu adalah yang satu lebih tahu daripada yang punya hajat itu. Tapi satu hal yang Iya, harus iya. dicatat Mas Dardi ya. Dalam hal teknologi, itu otak kita yang bisa mengikuti. Oke. Tapi mental kita itu masih desa. Iya. Itu yang harus disadari betul. Karena apa? Janjinya orang ngerti manfaatnya aja bagus sih kok kita ini. Iya. Bukan gue WA tak itu. Aduh, samu WA piye? Betul. Masa undangan mantan WA-nan ya? Saya nyumbangnya ya WA-nan saja ya. Oh, saya jadi ingat sesuatu. Iya, siap. Ada undangan pakai WA. Betul. Ada rekeningnya loh Pak. Kan nomor ada rekening. rekeningnya udah terterang ya, Bu. dicantumkan. Tidak apa-apa. Tapi kan saya tidak salah ketika membalas dengan WA juga. Ya wes aku nyumbang 500. Sudah selesai. Ngapain aku tengok-tengok yang lain? Nah, Tapi kesimpulannya Betul. saya nggak perlu kehadiran. oh, enggak perlu. Dia juga tidak mengharapkan kehadiran saya. Berarti konsepnya BU Pak. Itu banyak yang harus kita Baik. lihat. Baik. Cuman persoalannya memang
Ayolah. Saya selalu dengan Bu Endang itu ini merupakan event yang tepat. Kenapa? Karena ketika Pak Gubernur menyanangkan kelurahan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi itu, maka restorasi sosial ini menjadi kata kuncinya. Tapi akan menjadi sangat tidak masuk akal ketika di kelurahan itu yang kemudian berkembang ekonomi yang dikuasai oleh pemilik modal besar. Di kelurahan sudah muncul mat. Sementara tetangga penjual itu terabaikan. Ini tidak boleh seperti itu. Kenapa? Ya restorasi ini harus sampai di situ, pemulihan itu. Bagaimana tepos liro terhadap tetangga, bagaimana sithik iding terhadap tetangga, bagaimana ini tetap tidak boleh hilang itu. Itu tanggung jawab sosial ya Pak. Iya. Ini obrolannya semakin menarik, Stalovers ya. Tadi berawal dari ngitung, kemudian ngutang, kemudian kadang. Ini memang satu hal yang ini kayaknya mau saya bikin WA status Pak. Ini seru banget nih obrolannya karena memang memaknai gitu ya, karena pada dasarnya kan tidak ada komunikasi yang satu arah ya Pak di sini ya. Dan itu butuh seni di situ di dalamnya. Kata Butin Partini di sini, betul Mas Ardi, yang benar hibahnya. Diplesetin gitu yang benar hibahnya. Baik, Stalovers masih bersama dengan Bu Endang dan juga Pak Bambang nih, kita masih ngobrolin banyak ya. Kita masih akan mendengarkan bagaimana konkret program dari restorasi sosial berbasis budaya. Ini nanti Stalovers ada bisa bergabung di WhatsApp di 0818621013 setelah satu lagu. Follow akun kami Instagram, YouTube, dan TikTok @StarJogjaFM. Obrolan semakin menarik Stalovers ya, bersama dengan Ardi, Bu Endang dan juga Pak Bambang nih Stalovers ya. Bicara tentang restorasi sosial berbasis budaya, kemudian menyentuh parenting juga. Semakin seru ya ternyata, karena itu kayak harian gitu loh Stalovers. Dan juga kayak daily routine juga kita terhadap orang-orang di lingkungan sekitar kita. Kalau tadi bahasa Pak Bambang itu kayak apa, semacam sithik iding ya Pak? Peduli gitu. Kalau yang sekarang kan ada beberapa yang millennials atau mungkin bahkan Gen Z kan, budaya lolo gue ini juga agak lumayan meracuni juga nih ya. Bahkan tetangganya siapapun juga nggak ngerti gitu ya Stalovers. Nah ini kita bicara tentang restorasi lagi nih. Nah di Jogja ini kan akan ada program restorasi sosial, tapi base-nya adalah budaya. Nah ini Ardi pengen ngerti kenapa sih dengan base-nya budaya ini? Ya, jadi gini, kenapa dengan budaya? Karena daerah istimewa Yogyakarta ini kan dengan filosofi budayanya yang sangat tinggi, luar biasa gitu loh. Maka ini kan hal-hal yang harus diingatkan kembali, bahwa kita punya nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya yang sangat tinggi gitu loh. Seperti misalnya kepedulian dengan lingkungan, ada rasa saling menyayangi gitu loh. Kalau tetangganya nggak bisa makan, ada kepedulian begitu loh. Kita punya lebih, kita beri gitu loh. Ini kan yang sekarang sudah semakin bergeser begitu loh. Karena dengan perilaku yang sudah memang bergeser dengan perkembangan zaman ini. Jadi dengan teknologi sekarang juga, ini kan juga tadi yang Pak Bambang sampaikan, kita itu sekarang undangan lewat WA. Berarti kita kan mengurangi pertemuan, mengurangi komunikasi begitu kan. Jadi bicaranya dengan alat gitu loh. Kan seperti itu. Maka ini kan yang sebetulnya juga komunikasi ini kan juga sangat, komunikasi verbal ini kan juga sangat penting. Karena ketika kita jarang berkomunikasi atau itu kita tidak olah, maka komunikasi kita pun dengan masyarakat nanti jadi tidak baik. Contoh, sekarang itu coba kadang itu saya ngerasain juga oh kayak gini ya, kita itu dilewatin orang gitu loh. Padahal dia ngelewatin di kita, depan rumah kita tuh, Mbok permisi kek gitu kan. Atau gak usah pakai ngomong kek, nundukin atau ya, senyum aja. Iya kan, kita kan rasanya iya kan, mau ngelewatin depan rumah kita nih, kita ada di situ gitu loh. Kita dianggap patung gitu. Ini perkara merenges ini juga gak semuanya mau merenges juga ternyata sekarang. Kan gitu, kayak yang tidak lihat, tidak mau tahu ada orang di situ gitu loh. Karena sebenarnya tidak harus kenal juga ya Bu. Tidak harus kenal dong. Kita itu nundukin kepala, itu wujud dari kita permisi gitu loh. Betul. Permisi, itu kan
bahasa tubuh yang tidak harus kita ngomong juga, tapi itu kan komunikasi juga gitu. Ini kan yang sekarang semakin hilang gitu. Betul. Nah, maka ini yang harus kita tumbuhkan, gerakan-gerakan ini yang sudah kita punya itu dulu. Kita punya gitu loh. Baik. Nah, dengan basic budaya nih Pak Bambang. Nah, ini nilai budaya Yogyakarta yang sangat terkenal dengan yang masih kental, masih diuri-uri. Kalau secara look keraton juga masih diopeni kayak gitu. Ini nilai budaya apa sih Pak yang masih relevan sekarang? Apa aja gitu? Kalau masalah budaya itu tidak bisa dibuat terminologi seperti itu. Apa yang sudah relevan apa tidak? Nggak bisa difilter ya? Enggak, budaya ya budaya. Tidak bisa kalau kita membuat stratifikasi terhadap budaya, tidak bisa. Budaya itu budaya. Kita tidak bisa mengatakan budaya kita lebih bagus daripada budaya orang lain, kan begitu? Karena nggak ada penilaian-penilaian seperti itu. Tapi yang paling penting Bapak Mas Ardia, yang paling penting adalah bagaimana mengaktualisasikan budaya-budaya yang mestinya menjadi kepentingan publik itu di depan. Itu yang paling penting. Ini contoh yang paling sederhana. Sekarang kita akui bahwa tumbuhnya pasar-pasar atau toko-toko modern kan banyak. Kalau saya mengizinkan, tetapi setiap toko modern yang hadir di situ dia harus menyiapkan minuman gratis yang berupa kalau dulu jamban ya, atau yang kedua komunikasi gratis, sehingga masyarakat dengan hadirnya pasar modern itu bisa ikut dalam aktivitas sosialnya yang tidak ikut-ikutan itu. Artinya di perizinan-perizinan itu memunculkan tentang kewajiban-kewajiban pemerintah terhadap budaya dalam tanda kutip kebutuhannya publik. Sekarang kan kalau di Malioboro itu ya sudah ada tempat minum yang bersih, air bersih yang bisa ready to drink. minum. Itu luar biasa. Yang kayak gitu mestinya bukan hanya di sana. Semua pasar swalayan, semua toko-toko modern harus menyediakan itu. Kalau nggak mau nggak usah kasih izin. Karena apa? Masyarakat juga membutuhkan keberadaan seperti itu. Lalu gimana lagi? Ada telekomunikasi. Kamu boleh buka di sini, tapi 5 kilo wifi free kamu yang tanggung jawab. Misalnya. Ya, betul. Artinya apa? Kehadiran mereka itu tolonglah beri akses modernnya, tapi juga beri akses bahwa kemudahan masyarakat. Fasilitas yang disediakan pemerintah itu juga tersedia karena perizinan tadi. Betul. Nah, ini yang perlu dilihat. Jadi bukan kok budaya apa yang perlu dikembangkan. Tidak, budaya selamanya budaya. Dia tidak akan mengenal apa-apa. Betul. Karena ini bicaranya identitas ya Pak. Identitas. Iya. Makanya kalau saya selalu mengatakan ada 3 hal yang menjadi identitas manusia yang berbangsa. Yang 3-tiganya ini melekat di siapapun dan dimanapun. Kalau dalam bahasa Jawanya nomor 1 asmo. Nama ya. Kita dari nama itu sudah bisa membedakan kok. Ini orang Bali, orang Batak, orang Jawa. Ini orang Rusia, ini orang kan begitu. Asmani pun Endang, Asmani pun Bambang. Oh dari Jawa. Ada Made siapa? Oh dari Bali. Asmo. Itu tidak hanya berlaku di Jawa. Tapi ini tidak terikat ruang, tidak terikat waktu. Asmo itu menjadi identitas. Kita tidak bisa mengatakan nama Endang lebih jelek daripada Made. Tidak bisa, kan itu ya. Yang kedua Busono. Jadi setelah Asmo ada Busono. Busono orang itu dari busananya tahu kok ini orang mana. Nah ini konteks-konteks budaya yang seperti kan nggak bisa dibuat gradasi. Nah yang nomor 3 baru yang namanya aksara atau basa. Nah ini Mas Ardi, kalau bicara soal 3 hal ini pun seandainya kita mau menghayati betul, itu saya kok nggak percaya kalau. Nah sekarang ini mau kayak apapun perkembangannya ya Pak ya, apapun perkembangan. Tapi yang paling penting adalah ternyata sekarang ini tinggal 20% masyarakat kota Yogyakarta yang di dalam komunikasinya itu menggunakan basa Jawa tadi, gitu kan? Dikeluarkan dengan anaknya, cenderung kalau ya anak kecil pun sudah, jangan di situ loh mainnya itu. Bahkan ke Inggris Pak sekarang tuh.
Ini konsepnya gini ya, Star Lovers ya, bukan berarti terus kemudian kita nggak boleh WhatsAppan. Enggak, bukan. Kemudian yang kedua kita nggak boleh mempelajari hal-hal yang sifatnya kayak mungkin tidak menjadi identitas ya, seperti bahasa Jawa. Terus kalau bahasa Jawa terus nggak gitu ya konsepnya. Konsepnya nggak gitu ya, Star Lovers ya. Nanti ada yang tadi awalnya kan saya ngomong, betul. Mas, kita tidak bisa membuat gradasi budaya. Iya. Tidak ada salah, tidak ada benar, tidak ada baik, buruk. Enggak. Budaya Jogja lebih baik dari budaya enggak. Budaya ya budaya, namanya budaya. Perilaku boleh. Artinya perilakunya kok lebih terhormat yang seperti ini. Perilaku ya, dalam konteks itu. Tapi budaya tidak bisa. Nah, makanya saya mengatakan bahwa ayolah pemerintah daerah lewat dinas sosial, dinas pendidikan, dinas kebudayaan mencoba melihat apa yang digagas Bu Endang lewat restorasi sosial itu sebenarnya benar enggak sih kalau kita itu ada yang hilang di masyarakat kita ini, di sosial. Kita sadar enggak? Sadar enggak kalau kita itu ada yang hilang? Yang hilang. Ya kan? Anak muda loh, jangan bicara soal etika sopan santun saja. Tapi yang hilang dalam komunitas besar, masyarakat besar, daerah besar. Itu apa betul kita kehilangan? Jangan salahkan ketika Solo mengembangkan wisata, mengembangkan ini. Seolah-olah dalam tanda kutip itu sudah tidak, budayanya sudah macam-macam. Batik Jogja itu otentik begini-begini, tapi orang payu. Yang payu adalah batik kreasi yang warna-warni yang lainnya. Yang kontemporer lah. Kita mau melihat seperti itu menjadi apa? Kan begitu. Ini konteks restorasi. Itu Mas Ardi. Jadi saya sangat mendukung dengan Bu Endang karena apa? Ini menarik kalau kemudian menjadi gerakan yang dimotori kelurahan-kelurahan itu sangat menarik. Iya, ini karena kan ini ya target dasar utamanya itu kan di kelompok primer itu ya. Betul. Di kelurahan masyarakat terkecil ya, Bu. Iya. Dan paling kecil ada dalam keluarga. Nah, dia berawal di tingkat dari keluarga. tingkat RT, tingkat keluarga, lalu tingkat RT, RW, lalu kan kelurahan. Ya, itu harus seperti itu. Tapi jangan lupa Mas Ardi ya. Tanya anak-anak SD, SMP sekarang, anak-anak SD terutama. Pelajaran yang paling susah itu sudah bukan matematika lagi. Basa Jawa. Padahal dulu saya oh iya paham. Baik. Iya betul. Kayak momok gitu ya. Iya. Jadi menarik itu. Oke, baik. Ini kan gerakan yang sifatnya tidak bisa jalan sendiri-sendiri ya, Bu. Pak. Bareng. Ini sifatnya harus bersama. Nah, ini bagaimana sih gerakan restorasi sosial berbasis budaya ini bisa dilaksanakan secara seragam, dalam arti bisa berdampak masif. Ini nanti agar bisa memiliki dampak yang besar juga untuk Yogyakarta. Ya, jadi sekarang ini kan juga banyak program-program ya. Kita juga ada dana keistimewaan, di mana sekarang di setiap kelurahan semuanya kan pasti ada untuk kesenian dihidupkan kembali, begitu kan? Dengan anak-anak milenial juga sekarang kan harus sudah harus ngerti nih keseniannya, begitu. Menari, kemudian tabuh gamelan. Ini kan di tingkat kelurahan fasilitas juga sudah ada semuanya. Maka dari ini yang harus dikembalikan, begitu. Jadi mereka itu dengan mengikuti perkembangan zaman, perkembangan IT, tapi mereka ngerti budayanya. Oh, saya orang Jawa, orang Jogja nih. Oh, ternyata orang Jogja ada seni ini. Kita bisa nabuh. Gamelan itu kan banyak artinya. Dari bunyi saja itu kalau dikupas itu kan banyak artinya. Juga ada doa di situ, ada nilai-nilai filosofi yang baik, begitu. Jadi ini kan yang sekarang anak-anak itu sudah tidak memahami itu, gitu. Nah, ini kan yang perkembangan semua yang harus kita ikuti, gitu. Kemudian juga dengan perubahan perilaku, gitu ya. Nilai-nilai sosial yang di masyarakat sekarang juga kan sudah mulai bergeser, begitu. Yang tadi saya sampaikan etika, yang saya sampaikan juga tadi tenggang rasa. Kemudian nek lihat tetangganya tadi yang Pak Bambang sampaikan, nek dulu nggak punya sayur, tetangga ada nanem, kita minta.
Kalau sekarang mau minta mungkin gengsi ya, entah gengsi, entah malu, entah yang punya tidak mau memberi, gitu kan? Iya, pelit ya. Nah, lalu ketika kalau dulu minta, kemudian setelah mateng diantar, gitu. Nah, ini kan yang nilainya itu maknanya luar biasa loh, untuk menyambung persaudaraan, rasa kebersamaan, gitu. Tadinya saya dikasih mentah, yang ngasih mentah terima matengnya kan begitu. Ini kan yang asik banget gitu loh. Jadi cerita ini kan sebetulnya cerita nyata zaman itu ya Pak Bambang ya. Iya. Okay. Tapi kayaknya sepele, tapi nilainya ini luar biasa. Gede gitu. banget ya di situ ya, Lovers ya. Betul. Baik. Nah sekarang kalau kita berbicara mengenai program restorasi sosial berbasis budaya nih Bu, ini grand design-nya kayak apa sih yang akan dilaksanakan di? Ya, dengan jadi, tadi kan di-mention ada beberapa kegiatan yang pendekatannya secara kesenian. Ya. Nah seperti apa tuh Bu? Iya. Jadi kita itu inginnya kan bersama. Makanya kenapa kita ke tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Kemudian bagaimana kita ketika sudah mengetahui, oh iya ya, yang kita rasakan dulu gitu loh. Ketika kita menyampaikan itu, apakah juga dirasakan oleh masyarakat begitu. Nah maka ini kan yang harus ada gerakan. Gerakan itu gerakan bersama. Bagaimana menumbuhkan kembali hal-hal yang sudah mulai hilang tadi. Jadi dari ya saya sampaikan tadi, dari kayak kita ya dari skop kecil, dari RT, RW, dari keluarga, RT, RW, kemudian di tingkat kelurahan. Kalau kondisi itu kita kembalikan begitu, walaupun kembalikan itu tetap dengan mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi tidak paten, wah kita harus hidup di zaman dahulu, kan tidak gitu. Tapi hal-hal yang mempunyai nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya yang sangat kental itu yang harus dipertahankan begitu. Kepedulian dan lain sebagainya itu. Nah, kalau itu semua ada, semua itu dipertahankan, kita mau anak-anak sekarang tuh mau sepintar apa dia, mau mencari ilmu di dunia mana, dia kembali lagi ke Jogja, dia tetap dengan dia orang Jogja gitu. Betul. Itu loh. Ini kan yang harus kita tanamkan begitu. Nah, sekarang ini juga kita dengan bagaimana kita kan di DIY ini kan heterogen ya. Mana sih yang tidak ada suku, yang tidak ada hidup di DIY? Lengkap di Indonesia. Lengkap. Di Indonesia Jogja. Mini. Indonesia ya, Mini, betul. Lengkap kan? Maka bagaimana mereka merasa mereka itu ada di Jogja? Nah, kita itu simple untuk memberi sosialisasi atau mau jadi orang Jawa itu gampang. Kami bilang gitu. Itu sosialisasi kita. Mau jadi orang Jawa itu gampang. Kita bisa ngapurancang, kita bisa manggake dengan jempol kita, dan kita bisa salam, matur nuwun. Kita mengucapkan terima kasih gitu dengan matur nuwun. 3 itu dilakukan, itu sudah melihatkan bahwa dia orang Jogja gitu, dia orang Jawa, karena dengan gestur. Dengan gestur itu kan nilai etika juga gitu. Nah, hal-hal yang mudah beginilah yang kita inikan ke masyarakat yang bukan orang Jogja ya. Jadi kembalinya dia dari Jogja, dia kembali ke wilayahnya, itu pasti ada berbeda ya. Kalau di Jawa pasti harus begini ya. Oke. Nah, ini loh nilai-nilai yang secara tidak sadar nanti pasti dirasakan. Gitu. Respon dari Butin Partin ini, anak saya, saya ajarin unggah-ungguh tepos liro itu, kata anak saya alay. Ini kan udah zaman sekarang gitu ya. Nah ini memang banyak sekali pengganggu ya dalam tanda kutip dalam pengembangan anak itu sendiri, entah itu lingkungan, entah itu sosial media atau apapun. Nah kalau berbicara mengenai program restorasi sosial, kita kembali ke topik ini tadi. Apakah nanti akan ada semacam kader gitu Bu, yang nanti akan diciptakan di masyarakat, sehingga dia akan menjadi corong pertama dari Dinsos untuk mengimplementasikan program restorasi ini? Iya, jadi kita juga bekerja bareng ya, artinya ya kita punya pilar-pilar sosial di lapangan. Kita punya TKSK, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Oh baik. Kita punya PSM, Petugas Sosial Masyarakat. Ya, kita punya WKSBM, Wahana
punya sosial berbasis masyarakat. Kita punya pendamping sosial. Kita punya pensos, penyuluh sosial di masyarakat. Maka melalui pilar-pilar ini yang kita bergerak bersama. Lalu kita punya Karang Taruna. Karang Taruna itu bagian dari Dinsos juga, Ibu. Iya, mitra kami gitu. Nah, Karang Taruna, ada Tagana, Taruna Siaga Bencana, yang ada betul. di lokasi semua di wilayah. Maka bagaimana Karang Taruna ini juga kita bersama dengan Ketua Karang Taruna Gusti Hayu sudah bekerja sama dengan perguruan tinggi, bagaimana peningkatan kapasitas SDM buat Karang Taruna. Bagaimana Karang Taruna juga sebagai pemuda di wilayahnya untuk bisa bergerak dan memberi contoh begitu. Nah, ini yang sudah kita lakukan bersama. Memang ini harus gerakan bersama, nggak bisa sendiri-sendiri. Gerakan bersama. Bagaimana juga kita punya rumah perlindungan sosial yang ada di kabupaten kota. Kita juga punya pilar-pilar sosial yang lain gitu. Ada kita juga pendampingan di program-program seperti PKH, program Keluarga Harapan. Nah, ini kan yang harus kita bersama. Nah, sekarang ini kan kayak di program-program kami, kalau sosial itu kan identik dengan bansos gitu ya. Kan gitu. Bagaimana dengan sekarang fenomena yang terjadi? Ya kan? Bansos sekarang ketika orang yang teriak itu kan yang tidak terima. Yang teriak protes bahwa saya belum, kok nggak dapat. Tapi adakah yang teriak ketika dia dapat tapi dia sudah tidak layak untuk dapat? Oh, sepertinya banyak yang tidak teriak itu, Bu. Nah, bukan banyak, enak, Bu, tidak ada. Oh, tidak ada. Tidak ada yang teriak. Bahkan ada yang banyak yang diem maksudnya, Bu. Nah, bahkan ada yang mau dikeluarkan karena dia sudah tidak layak, malah marah. Nah, maka lewat restorasi sosial ini, bagaimana kita tumbuhkan budaya malu. Orang Jawa loh. Orang Jogja, masa iya sih nggak malu dikatakan padahal mampu tapi miskin dan tinggalnya di rusun tapi mobilnya 500 juta loh, Bu, itu banyak loh itu. Gitu lah. Nah, maka ini lewat restorasi sosial ini budaya malu kita harus gerakkan begitu. Baik, Bapak, ini dari segi budaya nih, obstacle atau tantangan apa sih yang menurut Bapak ini terberat nih? Di non sewu ini banyak yang nggak tahu malu juga Pak, memang di zaman sekarang, jujur. Ini Mas Adi. Itu benar, Bu. Saya PKH itu saya menyaksikan sendiri. Pengelola saya kebetulan pengelola juga dalam hal PKH dalam hari ini karena hubungannya dengan pekerjaan saya. Dan saya menjumpai PKH bukan. Jadi ada pekerjaan saya yang nanti kita ngobrolin di off air ya, Pak. Dan saya melihat, loh kok ngene gitu ya. Jadi kayak ya itu tadi approachingnya adalah malu tadi. Ternyata itu. Terus kemudian yang paling baru di sini ada daerah yang sekarang lagi meng-highlight isu bahwa tinggalnya di rusun, mobilnya mewah. Jadi konsepnya bingung gitu. Padahal keberuntungannya mungkin Dinsos sudah mempersiapkan A, B, C, D, F, G ya, Bu. Tapi ternyata implementasinya. Nah, ini Bapak, ini gimana sih di sekarang ini obstacle-nya seberat apa sih sebenarnya, Pak? Banyak yang nggak tahu malu. Kalau dibilang tantangannya seberat apa ya? Memang kadang-kadang yang mewarnai kehidupan, pola kehidupan itu kan bukan hanya aspek budaya ya. Kalau toh saya mengatakan ya 80% budaya itu menjadi tulang punggung pergerakan atau perilaku itu. Karena apapun yang disampaikan Bu Endang tadi, kalau dibilang budaya malu misalnya itu, ya sekarang persoalannya kebutuhan manusia itu jadi sangat kompleks ketika berhadapan dengan banyak keinginan. Contoh yang paling gampang aja Mas Adi, tantangan yang paling berat adalah membedakan tentang mana yang seharusnya kewajiban sama yang mana yang itu. Itu tantangannya. Budaya itu sejak dulu memang harus berseberangan begitu. Tapi kalau kita kemudian kaitkan dengan masalah kemiskinan dan sebagainya, enggak ada yang miskin di Jogja. Contoh ini contoh ya. Macik Gagi kok data keluar ya Pak kemarin tuh ya? Iya. Sekarang kita lihat ya. Saya sama Bu Endang tuh pernah di salah satu kelurahan di daerah Gunung Kidul ya. Masyarakatnya, penduduknya satu kelurahan itu 12.000. Handphone yang ada di situ itu 20.000 handphone. Dengan kata lain, satu orang pasti minimal punya, nggak mungkin ya 2. Kemudian
Dari 20.000 itu sebulan untuk memberikan pulsa dan paket itu rata-rata 100.000. Hitung aja ya Pak ya. Sekarang Minim 20.000 dikalikan 100.000 Kali. itu yang harus dikeluarkan oleh desa. Masyarakat desa itu untuk pulsa. Sudah berapa? Baru pulsa loh itu ya. Baru pulsa dipakai 2 miliar Mas. Tapi kalau di data nanti mendadak miskin Pak. Loh, Kalau di data Justru- mendadak hartanya hilang. justru yang menjadi persoalan Iya iya. 2 miliar artinya 1 tahun masyarakat desa itu menyumbang. Padahal itu kan 2 miliar kali 12 24 miliar. 24 miliar. Ke orang yang APBK-nya anggaran pendapatan belanja kelurahan hanya 4 miliar setahun. Iya. kecil. Kok bisa begini? Betul. Gitu angka kemiskinannya di atas 60% di TKS-nya. Ya, betul. Nah, ini persoalan kemiskinan atau budaya kemiskinan? Oh iya betul. Kemiskinan jadi budaya ya. Iya. Makanya saya Budaya katakan untuk miskin. tantangan kita itu adalah membuat definisi dan batasan. Ketika alat ukurnya itu jadi satu. Sekarang mau pakai alat ukur apa? Wong nyatanya oleh Kementerian Sosial daftarnya keluar terus. Sudah diusulkan dihapus, tetap Keluar lagi. keluar lagi. Ya, terus ngapain sih harus dihapus? Tapi coba Mas, 3,5 sampai 4 juta penduduk DIY. Masa sih kita ini hampir 40% sampai 60% masuk di TKS? Maksud sih iya sih. Ardi juga loh, bingung gitu maksudnya. Jangan-jangan Mas Ardi masuk ya? Oh tidak, saya KTP-nya tidak di DIY Bu. KTP-nya Saya tidak ikut di survei. Ya. Baik, nah kan ini menarik. Ini memang tantangan masalah betul. budaya malu. Tapi kalau menurut saya, ayolah persoalan-persoalan diselesaikan dalam konteks. Mari kita kembali kepada hal-hal tadi. Oke, Nilai-nilai. jujurlah dengan dirimu sendiri ya, Star Lovers. Minimal. Baik, nah ini obrolan gak kerasa di Star Lovers ya. Udah jam 3:03 nih Star Lovers. Nah ini dari program restorasi sosial berbasis budaya Bu Endang dan Pak Bambang nih. Ada closing statement nggak? Atau ada semacam apa ya ajakan atau apa ya semacam anjuran atau apa kepada Star Lovers yang selagi mendengarkan agar semuanya itu ikut memaknai seperti apa sih gerakan restorasi ini nanti sehingga semuanya ikut gayung bersambut sesuai dengan tadi Bu Endang sampaikan bahwa target utamanya di sini dari kelompok terkecil keluarga itu sendiri. Silahkan. Jadi mari bersama gitu dari kelompok. Mari bersama dari kelompok kecil dari keluarga. Kita bersama-sama lah. Kita bersama-sama melakukan gerakan. Jadi gerakan dari kelompok kecil sampai ke kelompok besar. Kalau kita bersama-sama, rasanya gerakan bareng dengan tujuan yang bareng ini akan indah nantinya. Tentunya akan terciptanya nanti harmoni kehidupan yang sejuk, yang bagus, yang baik di masyarakat gitu. Jadi gerakan bersama gitu. Oke, kalau kursi kakinya satu tuh nggak enak ya. Kalau kakinya banyak kuat ya. Kuat, Bakoh ya, gitu katanya. Iya. Silakan Betul, Pak Bambang. Baik, terima kasih sekali. Kalau saya mengajak kepada seluruh warga daerah istimewa Jakarta ini, ada 2 hal yang selalu diingatkan kepada saya. Yang pertama, sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat bagi sesama. Termasuk bagaimana kita melihat bahwa menikmati senang itu ketika melihat orang lain senang. Ini budaya yang paling adiluhur yang tidak pernah disampaikan. Senang pada saat melihat orang lain senang. Jangan senang melihat orang lain dalam ya, itu saja. Mudah-mudahan masyarakat Jogja selalu tangguh dengan itu. Terima kasih sekali ketika Covid pun masyarakat Jogja itu dengan sukarela mengantarkan makanannya dicendel-cendelkan. Ini refleksi dari senang ketika melihat orang lain senang dan sedih ketika melihat orang lain bersedih. Lanjutkan perjuangan masyarakat Jogja sampai kepada keistimewaannya. Terima kasih. Amin. Ini luar biasa ya ngomongin budaya Star Lovers ya. Ardi sedikit juga belajar tentang budaya karena kemarin habis kuliah budaya juga. Ternyata budaya itu tidak sesempit itu, luas sekali. Betul. Dan seperti yang tadi Pak Bambang sampaikan bahwa budaya itu adalah sebuah identitas. Jadi apapun itu, mau kita pergi ke Zimbabwe, mau kita mau jadi apa, kita harus tetap menjadi
identitas kita sendiri, khususnya jadi orang Yogyakarta yang istimewa. Matur nuwun Bu Endang, Pak Bambang, sehat-sehat selalu, terus bisa mengkawal kami yang muda-muda yang kadang lupa nih ya. Kadang-kadang nggak klakson nih sama orang lewat Ibu. Gitu ya, sehingga kita tetap bisa think global, act lokal gitu ya. Seperti Star Lovers ya. Jadi terima kasih semuanya Star Lovers untuk Anda yang membersamai Ardi di Bincang Spesial di